Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Elma Nurdayati dari Prodi S1 Gizi semester 4 dengan NIM 2231690303. Di sini saya akan menyelesaikan UAS mata kuliah Kode Etik yang berjudul sebagai seorang calon ahli gizi, sikap, sifat, dan kepribadian apa saja yang sudah ada pada diri Anda dan apalagi yang masih perlu dikembangkan agar menjadi ahli gizi yang profesional. Di sini saya akan menjelaskan secara detail pengertian dari sikap dan sifat sebagai berikut, yaitu pengertian dari sikap ini sendiri, yaitu sikap adalah suatu bentuk perilaku yang ditunjukkan oleh seorang dalam berbagai situasi. Sikap dapat berupa pandangan, persepsi, atau keputusan yang diambil oleh seorang terhadap suatu objek, situasi, ataupun orang lain. Sikap dapat berupa sikap positif seperti kepercayaan, keinginan, atau kepedulian, atau sikap negatif yaitu seperti kebencian, ketakutan, ataupun kecemasan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sikap antara lain, yaitu dari sikap positif sendiri yaitu ada kepercayaan, keyakinan bahwa suatu akan terjadi atau bahwa sesuatu adalah benar, kepedulian, perhatian terhadap orang lain ataupun situasi, kesadaran akan pentingnya suatu hal. Untuk sikap negatifnya sendiri yaitu kebencian, rasa tidak suka atau tidak senang terhadap sesuatu, ketakutan, rasa takut atau khawatir terhadap sesuatu, kecemasan, rasa cemas atau khawatir terhadap sesuatu. Dari seorang pekerja memiliki ketakutan terhadap perubahan dalam sistem kerjanya sendiri. Pentingnya sikap dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Sikap positif ini dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan cara meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kesadaran, dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, dapat mengurangi stres. Sikap negatif dapat mengurangi stres dengan cara mengurangi kebencian, mengurangi ketakutan, dan mengurangi kecemasan dalam diri Anda sendiri. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan. Sikap positif dan dapat meningkatkan keterampilan dengan cara meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kesadaran, dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan. Sikap positif dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan cara meningkatkan kepercayaan, meningkatkan kesadaran, dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan. Dari kesimpulannya tersebut yaitu sikap adalah suatu bentuk perilaku yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dapat berupa sikap positif, sikap ataupun sikap negatif, dan dapat berpengaruh besar terhadap kualitas hidup, keterampilan, dan kualitas hubungan. Oleh karena itu penting untuk memiliki sikap positif dan mengurangi sikap negatif dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri. Untuk pengertian sifat sendiri yaitu pengertian sifat adalah suatu karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu. Sifat dapat berupa sifat fisik seperti warna, bentuk, atau ukuran, ataupun sifat non-fisik seperti mental, kecerdasan, keberanian, ataupun kesadaran. Jenis-jenis sifat sendiri yaitu ada sifat fisik. Sifat fisik adalah sifat yang dapat dilihat dan diukur secara langsung seperti warna, bentuk, ataupun ukuran. Sedangkan sifat non-fisiknya sendiri yaitu sifat yang tidak dapat dilihat ataupun diukur secara langsung seperti sifat mental, kecerdasan, keberanian, ataupun kesadaran. Kesimpulannya yaitu sifat adalah suatu karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu. Sifat dapat berupa sifat fisik ataupun non-fisik. Sifat sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup, mengurangi stres, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan kualitas hubungan. Oleh karena itu penting untuk memiliki sifat yang positif dan mengurangi sifat yang negatif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, seorang ahli gizi itu memiliki beberapa sifat dan sikap yang sangat penting dalam menjalankan profesi mereka sendiri. Saya akan menjelaskan beberapa contoh. Yang pertama ada empati dan ada
efektif. Ahli gizi harus memiliki kemampuan untuk memahami apa yang disarankan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Yang kedua, ada komunikasi yang baik. Ahli gizi harus memiliki keterampilan komunikasi yang efektif, baik secara lisan ataupun tulisan, serta kemampuan untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan pasien. Komunikasi yang baik sangat penting dalam membangun ikatan dengan pasien dan rekan kerjanya sendiri. Ya, selanjutnya ada keterampilan analisis. Ahli gizi harus memiliki kecerdasan dan kemampuan analisis yang baik, sehingga mereka dapat menganalisis data dan membuat keputusan yang tepat. Keterampilan analisis sangat penting dalam membuat rencana diet yang dipersonalisasi dan mengidentifikasi tujuan kesehatan pasien. Selanjutnya ada kesadaran dan keinginan untuk terus belajar. Ahli gizi harus memiliki kesadaran akan pentingnya terus belajar dan meningkatkan kemampuan mereka, serta memiliki keinginan untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang gizi kesehatan. Kesadaran dan keinginan untuk terus belajar sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya ada komitmen dan disiplin. Ahli gizi harus memiliki komitmen dan disiplin dalam menjalankan profesi mereka, serta memiliki kemampuan untuk mengatur waktu dan prioritas dengan baik. Komitmen dan disiplin sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sendiri. Selanjutnya yang keenam, terdapat keterampilan dalam mengelola waktu dan prioritas. Ahli gizi ini harus memiliki keterampilan dalam mengelola waktu dan prioritas dengan baik, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien. Keterampilan dalam mengelola waktu dan prioritas ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanannya sendiri. Selanjutnya yang ketujuh, terdapat keterampilan dalam mengelola konflik. Ahli gizi memiliki keterampilan dalam mengelola konflik dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain, terutama dalam situasi yang kompleks. Keterampilan dalam mengelola konflik sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanannya sendiri. Selanjutnya yang kedelapan, terdapat kesadaran dan keinginan untuk mengikuti etika profesi. Ahli gizi harus memiliki kesadaran akan pentingnya mengikuti etika profesi dan memiliki keinginan untuk mengikuti standar etika yang berlaku dalam bidang gizi. Kesadaran dan keinginan untuk mengikuti etika profesi sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya yang kesembilan, keterampilan dalam mengelola stres. Ahli gizi harus memiliki keterampilan dalam mengelola stres dan memiliki kemampuan untuk tetap tenang dan fokus dalam situasi yang terdapat tekanan. Keterampilan dalam mengelola stres sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan. Yang ke-10 adalah keterampilan dalam beradaptasi. Ahli gizi harus memiliki keterbukaan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang terjadi dalam profesi mereka. Keterampilan dalam beradaptasi sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan. Dengan memiliki sifat-sifat tersebut, ahli gizi dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sikap dan sifat yang ada pada diri saya sendiri sebagai seorang calon ahli gizi yaitu memiliki beberapa sikap dan sifat yang sangat penting dalam menjalankan profesinya sendiri, yaitu sebagai berikut. Di sini saya akan memaparkan contoh sikap dan sifatnya. Yang pertama, terdapat kesadaran dan keinginan untuk berkontribusi. Di sini memiliki kesadaran akan pentingnya gizi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, keterbukaan dan kemampuan untuk beradaptasi. Memiliki keterbukaan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang terjadi dalam profesi gizi sendiri. Selanjutnya, komitmen dan disiplin.
Di sini menurut saya memiliki komitmen dan disiplin dalam menjalankan profesi gizi serta memiliki kemampuan untuk mengatur waktu dan prioritas dengan baik. Selanjutnya yang keempat, keterampilan komunikasi. Di sini memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta lisan maupun tulisan sehingga kita dapat berkomunikasi secara efektif dengan pasien, tim medis ataupun masyarakat lainnya. Selanjutnya, kesadaran dan keinginan untuk terus belajar. Di sini saya sebagai calon seorang ahli gizi memiliki kesadaran akan pentingnya terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri saya sendiri serta keinginan untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang gizinya sendiri. Selanjutnya, terdapat sikap dan sifat yang harus dikembangkan dari seorang calon ahli gizi, yaitu untuk menjadi seorang ahli gizi yang profesional perlu mengembangkan beberapa sikap dan sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kesadaran dan keinginan untuk meningkatkan kualitas layanan. Kita perlu memiliki kesadaran akan pentingnya meningkatkan kualitas layanan dan memiliki keinginan untuk terus meningkatkan kemampuan dalam memberikan layanan yang lebih baik. Yang kedua, terdapat keterampilan dalam mengelola waktu dan prioritas. Perlu memiliki keterampilan dalam mengelola waktu dan prioritas dengan baik sehingga kita dapat menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, keterampilan dalam mengelola konflik. Kita perlu memiliki keterampilan dalam mengelola konflik dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain, terutama dalam kondisi yang kompleks. Selanjutnya, kesadaran dan keinginan untuk mengikuti etika profesi. Perlu memiliki kesadaran akan pentingnya mengikuti etika profesi dan memiliki keinginan untuk mengikuti standar etika yang berlaku dalam bidang gizi. Selanjutnya, keterampilan dalam mengelola stres. Perlu memiliki keterampilan dalam mengelola stres dan memiliki kemampuan untuk tetap tenang dan fokus dalam situasi dan tekanan. Selanjutnya, untuk kepribadian dari seorang calon ahli gizi, yaitu memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan yang mempengaruhi perilaku dan tindakan dalam profesi. Contohnya yaitu seperti kecerdasan dan kemampuan analisis, yaitu memiliki kecerdasan dan kemampuan analisis yang baik sehingga kita dapat menganalisis data dan membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya ada keterampilan dalam berkomunikasi, yaitu memiliki keterampilan dan berkomunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan sehingga kita dapat berkomunikasi efektif dengan orang lain. Selanjutnya ada kesadaran dan keinginan untuk berkontribusi, yaitu memiliki kesadaran akan pentingnya gizi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya ada keterbukaan dan kemampuan untuk beradaptasi, yaitu memiliki keterbukaan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang terjadi dalam profesi ahli gizi ini sendiri. Dan yang terakhir terdapat kesadaran dan keinginan untuk terus belajar, yaitu memiliki kesadaran akan pentingnya terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri serta memiliki keinginan untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang gizi ini sendiri. Untuk kesimpulannya, yaitu sebagai seorang calon ahli gizi, kita perlu memiliki beberapa sikap, sifat, dan kelebihan pentingnya dalam menjalankan profesi gizi. Untuk menjadi seorang ahli gizi yang profesional, kita perlu mengembangkan beberapa sikap dan sifat yang masih perlu dikembangkan. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.